salah satu media lah dan ngambil paste lah sama beritanya, besoknya langsung dipecat. Ada deadline berita kejar. Ya kayak gitu. Emang kerjanya kan nggak kenal waktu. Pemain timnas kamu kenal? Kenal lah. Kaos bisa berarti tantangan gitu. Iya. Kaosnya kita beli, terus kita jual. Nggak mau. Loh kok kita beresin semuanya tuh, semuanya pokoknya wasit semuanya mesti bener. Wasit bener kayak gimana? Kemarin juga ngomongnya bener. Satu kata untuk wasit Indonesia. Janco. Nama kamu Wila apa Vila sih? Wila. W. W. Ini kan Vila Ganti kayangan. mungkin. Ini roll ya. Ini hari ini kita karena masih demam Piala Dunia, walaupun ini wartawan Piala Dunia bukan sih? Bukan. Bukan juga sih. Bukan, lokal ya. Cuma ngikutin doang ini. Lokalan. Ini kita kedatangan Mbak Wila, temannya Anita. Ini temanmu Anita. Jadi kayaknya lebih seru ini daripada Anita nih. Ya jahat. Mbak Wila, silakan perkenalan diri. Hai. Hai. Ya, saya Wila dari bolasport.com. Bukan Kompas. Iya, Bola Sport bawahnya Kompas. Semenjak tablet bola Udah nggak ada. Ya. Sekarang Bola Sport. Iya, ada yang online-nya ini. Kegiatan sehari-hari ngapain aja? Liputan sih. Liputan PSSI, Liga Indonesia. Lebih sering ke ini ya, ke markas PSSI. Enggak sering juga sih. Markasnya juga Nggak jelas. cuma terlalu banyak pembatasan dan nggak boleh masuk biasanya kan. Lu kan wartawan. Ya gitulah. Di film-film tuh wartawan. Kalau di sini maka nggak bisa kan? Nggak bisa. Biasanya kalau PSSI mau agenda itu biasanya undangan, pasti ngasih undangan di hotel mana gitu ngadainnya. Udah berapa tahun jadi jurnalis? 5 tahun bisa dibilang 5 tahun, tapi di bola sportnya sih 3 tahun. Menurut kamu, kalau seandainya supporter nggak masuk ke lapangan, ada korban jiwa nggak? Di situ kan permasalahannya. Menurut saya itu nggak adil ya. Ini sorry bukannya saya tidak berempati sama korban kanjuruhan. Iya. Supporter kita nggak dewasa, Iya emang. nggak siap kalah. Ya sampai sekarang Nah, seperti itu. kalau seandainya nggak turun, polisi, kita tahu juga mental polisi kan ya, reaktif bla 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 lah. Ya mungkin juga nggak akan ada itu. Dan itu udah diakui oleh Aremania sendiri kan. Kalau mereka juga salah karena turun ke lapangan. Yang harusnya nggak perlu turun. Makanya itu dengan kesalahan kemarin itu semua sistem dari pengamanan, dari keseluruhan itu harus diatur lagi. Itu kenapa dari kemarin Kamu muter sana nggak sih? doang. Kamu sana ke Malang? Aku nggak ke Malang, ada temanku yang jalan. Tapi menurut kamu artinya semuanya salah? Iya, karena ada aturan dari FIFA yang tidak diterapkan dengan baik oleh PSSI. Harusnya PSSI itu memahami dulu peraturan yang dibuat sama FIFA nih. Setelah itu bisa, baru silakan deh bikin liga gitu ya? Iya, harus bisa diterapkan di Indonesia ini seperti apa. Dengan fanatisme di Indonesia ini seperti kayak gini tuh harus gimana gitu kan. Dulu Inggris juga seperti itu, tapi bisa menyelesaikan. Sekarang penonton bolanya nggak pakai barrier, bisa lompat aja, tapi nggak lompat mereka. Kamu nonton kalau Liga Inggris? Liga Inggris Cuma dialasin di pembatas iklan doang. Harusnya emang seperti itu. Bahkan nggak ada yang mau lompat. buat Piala Dunia. Beda kalau misalnya juga gitu kan. Amerika Latin masih mau. Iya. Ya kalau kamu lihat Liga Argentina, Liga Brazil segala macam gitu, itu Copa Libertadores lah apa, itu masih ada tuh yang mau lompat-lompat, atau mungkin Eropa Timur tuh masih ada. Nah, kalau Inggris menerapkan ketika salah satu supporternya turun akan langsung di blacklist, tidak boleh datang ke stadion berapa tahun. Nah, kalau kita ngamuk. Iya, seperti itu. Siapa salah? Emang supporter Indonesia belum dewasa. Makanya tuh saya tuh nggak tertarik sama Liga Indonesia. Sama. Hasilnya juga udah ketebak. Iya. Masih ada nggak sih judi-judinya? Kalau itu nggak akan bisa hilang. Walaupun siapapun. Iya, walaupun ngomongnya sudah dibersihkan mafia bola dan lain sebagainya, tetap masih ada. Kamu udah pernah wawancara Iwan Bule? Sering. Aku tuh lihat podcast dia sama Deddy Corbuzier ya. Kasian aku. Padahal aku dulu sebel sama dia ketika dia masih jadi Kapolda Metro Jaya, yang dia ngeberangus FPI segala macam. Dia kan sama FPI itu kejam banget ya. Iya. Ya aku bukan berarti aku FPI enggak gitu ya. Tapi kurang senang lah gitu dia. Tapi ketika kemarin dia podcast sama Deddy Corbuzier, kok kayaknya semua kesalahan tuh ditimpahkan ke dia. Nah, menurut kamu dia orangnya gimana sih? Kalau ditanya orangnya seperti apa, ya baik. Sama wartawan, malah bisa dibilang sama wartawan lebih baik ketum saat ini dibanding yang sebelumnya. Ketum PSSI ya, lebih baik dia, karena di saat ada masalah pun dihubungi dan lain sebagainya, masih memberi respon, masih memberi tanggapan. Dia lebih humanis ya? Iya, lebih ke
tahu kapan harus ngomong tapi ya itu dia nggak buat batas kan? Batasnya bukan dari dia, tapi ya, itu dari biasa. yang ada di samping-sampingnya. Tapi artinya kalau untuk komunikasi dia bagus kan? Iya. Secara kita bicara manusianya lah. Komunikasinya bagus kan? Aku tuh ngeliatnya gini ya, sampai Sintayong aja mau berhenti gitu. Iya. Artinya kan Sintayong nih main hati, ngerti nggak sih? Kamu tahu nggak sih lagunya Andra and the Backbone? Iya, pemain hati gitu. Nah dia main hati karena mungkin dia baca nih, dia nggak terima kalau semua itu jadi tanggung jawab. Ya salah gitu. Kita bicara semua struktural. Memang kalau setiap ada masalah dalam satu institusi, anak buah salah, ya pasti atasan yang salah. Tapi bukan juga yang mutlak seolah-olah tuh semua itu ya juga. Kalau aku bilang ya supporter salah. Iya, emang karena sportnya nggak dewasa dan pembinaan di supporter dari PSSI sendiri masih kurang. Kan harusnya ada pembinaan kan, kalau dari PSSI sendiri pembinaan buat supporter yang biar lebih dewasa lagi dan lebih paham aturannya seperti apa itu masih kurang. Liga udah jalan? Udah jalan, baru kemarin. Tapi lebih ke ini, terpusat sekarang di Jawa Tengah sama Jogja. Ini kan 3 bulan lagi bakal kongres Erick Thohir ya, sepertinya. Sepertinya seperti itu, sampai sekarang omongannya seperti itu. Politis banget ya? Sampai sekarang di PSSI pun isinya orang-orang politis semua. Nah itu karena bola kita tuh ya alat politik. Iya. Tapi pasti sistem segala macam dia rapiin. Iya dirubah. Tapi setelah itu jadi wapres dia. Nah kan jadi itu juga ujung-ujungnya. Kan ada tujuannya, kan gak mungkin maju tanpa tujuan. Ini kalau gitu berarti kamu mulai nempel Erick Thohir nih kalau seandainya dia mulai ke PSI. Kalau liputan wawancara udah dari kemarin gitu mulu. Udah berapa kali liput dia Erick Thohir? Beberapa kali, terakhir kemarin. Enak nggak sih orangnya? Kalau enak ya enak, karena dia bisa semuanya, dimakan semuanya, maksudnya dia ngerti, diajak ngomongin ekonomi, diajak ngomongin bola, diajak ngomongin tentang peraturan semuanya dia paham. Dia paham. Nah, berarti komplit deh dia. Bisa semuanya kan, diembat semua. Iya, itu dia, tapi takutnya larinya jadi wapres gitu. Iya. Jadi kendaraan dia, karena Indonesia itu 270 juta jiwa. Iya. Iya. 196.570 itu senang bola. Kalau ngomong kayak gitu ya, saya nulis satu artikel nih soal timnas. Dalam nggak satu minggu, dalam satu hari pembaca saya bisa tembus sampai 36.000. Satu hari doang itu. Satu artikel. Pimres senang dong gitu. Saya yang malah bertanya-tanya. Emang bola Indonesia ada apanya sampai segininya orang baca? Padahal enggak ya, apalagi Jawa-Jawa ya, di Jawa-Jawa. Iya makanya sampai segininya orang baca. Wow, itu cuma satu artikel, belum beberapa artikel yang lainnya. Segila itu emang bola Indonesia. Ya, apa ya, fanatismenya tinggi tapi nggak punya prestasi. Iya itu. Apalagi kemarin lihat podcast siapa tuh ya pemain-pemain lama yang siapa ya, Rocky Puturai lah apa segala macam ngaku ada apa match fixing. Itu udah cerita lama, sampai sekarang pun masih tetap ada, nggak mungkin nggak ada sih. Sekelas Liga Inggris berarti aja ada, apalagi Indonesia. Ada nanti Piala Asia atau di GBK, kamu pasti dapat ini ya, yang gampang masuknya. Ya semua, ya tiap ada event pasti kayak gitu. Paham kan arah kemana kalau ada tiket? Kalau ada tiket. Terus gampang, tiket bisa dikasih dong dari. Biasanya minta sih, pasti dikasih kalau minta. Kan susah tuh tiket. Bisa berarti ya. ada orang dalam. Iya, ya beli. Pasti ada. Ya beli. Nah, ada lah. Ada ya. Yang bagian ngurusin tiket juga deket kok. Nah, biasanya. Bisa dibantu berarti. Hah? Kan mudah beli tiket Indonesia. Kan sering sold out. Timnas sama ini nggak pernah sampai sold out. Nggak pernah sold out? Nggak pernah sampai sold out. Serius? Pasti penuh tapi nggak pernah sampai sold out. Aku tuh 2010 nonton Piala Asia, itu tiket susah banget. Lawan Malaysia tuh yang penuh banget, sama betul-betul pola-pola. Kalau besok ini Piala AFF lawan Thailand sepertinya juga gitu, penuh. Tapi nggak sold out? Berat? Kayaknya sih nggak, soalnya mainnya di GBK, jadi nggak mungkin sampai sold out. Nah saya tuh nonton di GBK sold out. Sampai kita tuh muter-muterin stadion nyari-nyari. Kan lawannya Malaysia. Nyari-nyari yang mau jualan itu tuh susah banget. Kan rival lawannya. Kalau Thailand nggak mungkin ya? Thailand sih iya, tapi kagak mungkin sampai sold out. Soalnya masih jauh lah Indonesia sama Thailand. Kalau jurnalis tuh wartawan posisi di mana kalau di nonton? Bagian tribun media sendiri. Sebelahnya VIP. Mau pegang kamera nggak sih? Nggak. Aku ada kameramen sendiri, fotografer sendiri. Oh gitu. Jadi kamu cuma standby apa namanya? Rekaman. The door apa namanya gitu kan? Doorstop. Doorstop. Itu kenapa sih saya namanya doorstop? Iya, melarang orangnya keluar doorstop langsung dulu. Gitu ya? Iya. Pernah ada nggak sih pengalaman kamu marah-marah ketika kamu? Sering. Nggak masukin hati? Enggak, biasa aja. Awal-awal gimana? Kalau marah ya biasa aja. Kalau wartawan baik, ya pasti PSSI baik. Karena selalu memberitakan yang buruk-buruk tentang itu.
Lah kan tugas wartawan gitu kan, kritik gitu kan. Iya. Ya jelek-jelek gitu kan. Balik lagi ke Piala Dunia nggak seru. Nggak seru emang. Sepak bola Indonesia tuh muternya situ doang. Ini Piala Dunia kamu ngeliput? Enggak, ada yang ini yang jalan sendiri. Kenapa nggak ngambil Piala Dunia? Kan kalau di olahraga itu ada yang bagian bola nasional, ada yang bagian internasional. Saya bagian nasional. Tapi sebenarnya pengen nggak sih internasional? Mungkin nanti deh. Ada nggak sih misalnya kemampuan kamu, misalnya gini, kamu ini dulu deh, nasional dulu deh, belum sampai kayak enggak, tergantung apa biasanya Pemret kan melihat kemampuan kamu bikin artikel itu kan bisa mengembangkan satu kalimat, satu objek berita gitu, misalnya kayak Bambang Pamungkas anaknya minta pengakuan sebagai bapak. Nah, kamu kan tinggal kulik-kulik itu kan jadi banyak gitu kan. Itu ya dilihat kan. Ada nggak sih ini kayak belum mampu kamu nih untuk itu? Enggak sih, selama ini Pemret masih oke-oke aja. Ini online ya? Iya, aku lebih ke online, cuma ada video juga dan lain sebagainya gitu. Selama kemarin Liga Vakum? Timnas, fokusnya ke timnas. Cuma latihan toh? Sama TC, terus permasalahan itu rakor tiap minggu. Itu yang kamu bahas? Iya, rakor, terus klub yang menanti kepastian, latihan tanpa kejelasan. Yang kemarin Kaisang ngirim surat. Iya, ya kayak gitu. Itu yang kamu bahas. Suka ini nggak sih sama media kompetitor gitu beritanya, dia udah duluan lagi ngeberitain? Ya pasti, nggak mungkin enggak. Itu gimana? Kalau misal pernah nggak sih isinya plak-plak hampir sama gitu? Maksudnya ada yang kayak gitu. Kamu pernah nggak kamu tanyain kok kamu? Kita lebih negurnya langsung ke editornya langsung, enggak ke misalnya kamu baca, ini punya gue nih. Iya. Kamu pernah nemuin sering banget. Bahkan sempat kemarin salah satu media lah ada yang seperti itu, dan ngambil copy paste banget sama beritanya, cuma beberapa kata doang yang diganti, besoknya langsung dipecat. Di jurnalis biasa begitu? Lebih ke ini sih, kalau nggak ada bahan berita pun lebih permisi dulu sih sama yang nulis, kayak aku ngubungin ini tapi nggak ada respon gitu kan, bagi ya gitu. Bisa ngomong bagi bisa? Iya bagi, tapi bagi komentarnya saja, bukan artikelnya di. Misalnya Kaisang bilang ini Mosi tidak percaya, begini. Iya. Itu komentarnya apa, dikembangkan masing-masing? Iya, dikembangkan masing-masing. Jadi ranahnya nggak akan fokus ke satu sisi doang gitu. Kan bisa dari sudut pandang lain juga gitu. Perempuan jadi wartawan, jadi jurnalis, ada ini nggak sih ke isu-isu tentang gender gitu, perempuan, laki-laki? Aku sebagai jurnalis perempuan, dan kemarin kan sempat rame kan, yang pelecehan seksual di stadion dan lain sebagainya. Kalau seperti itu kan biasanya reporter cowok mau wawancara itu agak riskan, agak sungkan, agak yang belum tentu korbannya mau ngomong seperti itu kan. Misalnya ketika kamu nyari berita gitu, ada nggak sih kayak desak-desakan kan pasti kan itu crowded ya, empet-empetan segala, ada nggak sih kayak gitu-gitu? Kalau gitu sih biasa aja ya. Karena apalagi aku yang kerja di lingkungan cowok ya, jadi udah biasa banget, kayak ya udah. Emang sih untuk ngomong jurnalis itu lebih ke maskulin banget kan, lebih ke cowok banget, tapi sampai sekarang enggak sih, masih biasa aja, karena mungkin kerjaku juga udah di lingkungan cowok aja, jadi ngerasanya biasa aja, nggak ada perbedaan. Kamu ini ada nggak sih pernah ngeliput siapa gitu, wawancara eksklusif pernah? Iya sering. Siapa? Beberapa kali. Maksudnya betul-betul kamu sendiri yang kamu wawancara, wartawan lain nggak ada, kamu eksklusif? Biasanya ke kantor kalau kayak gitu. Kamu panggil? Iya, panggil di kantor. Siapa? Biasanya orang PSSI, Persi Kediri pernah, ya kayak apa yang ngurusin naturalisasi juga, kayak gitu-gitu sih. Gimana mereka? Orangnya seperti apa sih orang-orang PSSI ini? Kalau diundang seperti itu malah kebanyakan off the record biasanya. Banyak hal-hal yang dibongkar-bongkar yang nggak mungkin boleh ditayangkan. Kan sekarang kan orang butuh viral, butuh kontroversi. Kamu nggak berani gitu. Misalnya dia ngomong, ini sebenarnya begini. Tergantung, kalau dia ngomong off the record nggak boleh ditayangkan, ya nggak boleh, karena itu hak dia, hak narsumnya. Kan kamu udah tahu tuh sepak bola nasional busuk ya? Banget. Itu butuh apa sih biar bisa it's going be better lah? Ya dicabut dari akarnya. Ya akarnya siapa? Dari orang PSSI, di dalamnya ini kan udah buang semua. Udah berganti-ganti. Kakak kata si Opo. Kan exco-nya udah ganti. Kata si Opo 3 kali exco. Itu tuh aja orangnya. Iwan Budianto udah berapa kali? 2 kali. Kan sekarang dia masih ada lagi kan dia. Dia sekarang apa wakil? Iwan Budianto tuh Persik ya? Arema dong. Dulunya Persik. Iya, Persik Kediri, sekarang Arema. Arema, iya. Betul termasuk dia dong. Udah jadi rahasia umum sepertinya. Aku tuh dulu tuh pernah dapat tiket dari ajudannya Mafirion. Kamu tahu nggak Mafirion? Dia exco dari Lampung gitu.
Oh, yang Lampung. Udah nggak lagi gitu. Itu si temanku nih namanya Sahabi, Habi. Dia tuh mengkoordinir calo. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, dia orangnya exco. Dia dapat jatah tiket kan. Iya. Nah, dia koordinir calo. Waktu aku ke GBK, dia kenal semua sama calo. Wah, keren nih, sakti orang nih. Nggak lama lewat Ewan Budianto. Mas, ada Ewan Budianto. Ya makanya gak mungkin bersih 100% di PSSI. Mau nanti Erick Thohir pun jadi ketumnya? Ya itu kagak tahu lagi. PSSI sekarang nih orang-orangnya siapa? Orang-orang yang pemerintah bukan? Gak ada. Misalnya ada kan Tom ini dekat sama zaman siapa? SBY, pokoknya berafiliasi dengan pemerintah. Padahal kan dilarang FIFA. PSSI itu independen, nggak bisa tetap, nyatu. Nah, kalau sekarang nggak dengan pemerintah, kayaknya nggak sih ya? Enggak. Iwan Bule nggak ya? Enggak, polisi. Sama aja berarti. Kan kepentingan orang ke PSSI itu karena ada kepentingan, intinya itu aja. Walaupun kayak Iwan Bule 100% dia itu sebenarnya baik-baik aja, tapi menurut kamu dia benar nggak sih? Enggak, dia benar nggak sih? Kalau aku lihat dari dibanding yang sebelumnya sih ya oke-oke aja. Dia masih mau transparan, mau terbuka dengan yang lain. Prosesnya lagi apa, sedang apa, masih terbuka sama Kalau media. Bapak itu yang sebelumnya marah-marah mulu gitu. Karena lebih dihandle orang kali ya. Kalau ini kan pure Iwan Bule yang kayak ngurusin semua, makanya Sintayong sampai ngerasa betul-betul dia turun ke lapangan. Iya, makanya Sintayong sampai benar-benar ngerasa ya bareng-bareng karena kayak gitu. Kerja tim ya. Iya, kerja tim. Nggak ada yang ngehandle lagi di belakang harus kayak gimana. Kalau dari karir kan udah 5 tahun, dari awalnya sempat ke politik, sekarang ke bola. Pengennya gimana? Liputnya berubah gitu, jadi Piala Dunia. Kalau liputan ke luar negeri kan pastilah nggak mungkin nggak kayak Asian Games. Belum pernah dikirim. Aku waktu itu udah mau dikirim, tapi habis itu ada masalah kan, pandemi dan kawan-kawannya dikirim kan kemana? Pasti Cina kayak gitu-gitu kan nggak bisa kan. Tadi mau dikirim sama? Iya, terus besok Piala AFF ini rencananya juga ada kan liputan ke luar negeri juga. Mau dikirim kamu ke sana? Ya itu tergantung nanti. Bicara karirnya gitu, aku nggak ngerti ya karirnya seorang jurnalis tuh tahap-tahapannya gimana gitu, karena kan sekali wartawan tetap wartawan, dia nggak punya pangkat, palingan cuman pemret, ujungnya jadi pemret. Kalau pemret masih jauh kayaknya. Jauh ya? Iya masih jauh. Harus apa itu? Kalau pemret biasanya berapa tahun dulu gitu kan jenjangnya kalau di Kompas itu. Kalau ini sih masih beberapa liputan yang belum kesampaian sih, jadi apa masih menarget-nargetkan. Apa liputan apa yang kamu pengen? Piala Asia tahun depan Qatar. Berarti kamu fokusnya Liga Nasional, sama Timnas. Kalau sama pemain Timnas kamu kenal? Kenal lah, pasti nggak mungkin nggak. Nadio Iya. Kayak kalau kaos bisa berarti tantangan gitu. Iya, ada juga tantangan Sintayong. Gue ngebantuin lo Kak. Enggak, serius. Saya saya sama Timnas enggak, tapi saya tahu teman saya mau bisa nggak? Misalnya nanti beli kaos Timnas, bisa lagi TC gitu, kamu tantangan nih. Iya. Siapa? Sadil Ramdhani bisa. Iya. Kan sekarang ada kan dia. Iya. Kamu ada nggak sih kontak siapa gitu yang pasti ada sih. Siapa? Yang terkenal. Alfrianda Dewangga, Marcelino. Bagus nggak tuh? Bagus. Iya, Alfrianda Dewangga, Marcelino. Cuma siapa lagi nih? Maksudnya ada WA-nya gitu. Iya. Kamu tangan-tangan dia bisa gitu. Iya kan nggak mungkin ngubungin WA buat berita lah biasanya. Maksudnya gitu. kalau Mas tanda tangan bisa, tanda kaos bisa gitu ya. Malah kalau gitu kan pas latihan langsung minta tanda tangan bisa. Buka jalan. Siap. Jordi Amat bisa. Iya bisa. Oh, bisa. Kan latihan liputan biasanya kalau udah kelar biasanya kan udah selesai wawancara gitu biasanya minta tanda tangan. Di kaosnya kita beli, terus kita jual. tahu di arahnya ke sana. Iya kan? Beli asli kan? Iya. Jadi gini full timnas. Sintayong ya ada. Bisa. Kantorku Sintayong bisa. Tergantung sih Sintayong biasanya maunya kalau pas event kayak lagi ya apa preskon buat pertandingan selanjutnya gitu. Coach minta tanda tangan dulu. Dia kan nggak bisa bahasa Indonesia. Kan ada ini penerjemahnya. Yang itu ya, yang belakang rambutnya. Tapi mau dia tanda tangan. Nggak, maksud gini kan? Kantorku juga dapet kok. Kita beli satu set dari mulai kiper gini. Ya kali satu set ya. Enggak, saya ketemu Nadio tanda tangan, simpan. Enggak langsung, Mbak. Nanti backnya siapa tanda tangan. Jual paketan gitu. Kamu nggak kebayang kan bisnisnya kan?
Nah kan? Kantorku ada dua kaos itu tanda tangan sampai Sintayong semua ada, tapi ya enggak itu juga enggak dijual kok dipajang aja. Kita sih jual nanti. Evan Dimas bisa Evan Dimas. Evan Dimas kan enggak dipanggil timnas sekarang. Kenapa sih masih muda loh dia? Mungkin karena ada yang skillnya lebih bagus dari Ivan atau karena dia kemarin sempat cedera. Dia mainnya bagus kan? Ya bagus. Kayak ada gelandang yang modelnya kayak dia kan? Nggak ada, tenang, iya, santai, bagi yang oper. Ya udah kayak pengalaman sih yang berbicara kalau dia mah. Tapi kenapa di Sintayong cadangan dia? Sintayong butuh ini mungkin kecepatan kali. Iya. Dia agak lambat dia, agak slow dia. Iya. Tipe Sintayong itu butuh pemain yang ngejar bola, bukan nunggu bola. Makanya beda kan penampilan timnas sekarang sama yang dulu. Sekarang lebih itu ya, energik. Lebih mau lari. Latihannya keras ya. Kalau nggak lari aja udah langsung diomel. Dulu sama pelatihnya? Luis Milla, sekarang di Persib Bandung. Ya, menurut kamu bagus mana untuk latihan? Kalau latihan ya Sintayong sih, karena perbedaannya, perubahannya kelihatan banget di permainan juga kelihatan banget soalnya. Kalau dulu larinya itu cuma ketebak gitu, Febri Haryadi doang. Yang kencang, gitu. yang kencang. Iya. Kalau dulu misalnya Oktoma atau itu Ya. doang, itu yang kencang saja. Terus habis itu Riko Simanjuntak ya itu doang itu aja, kayak kan? gitu. Iya, kalau sekarang semuanya lari kencang. Iya, semua kayak Asnawi main belakang back gini. Tapi dia bisa sampai depan gitu, seperti itu gitu kan. Latihannya ada yang pingsan enggak sih, Mbak? Kalau itu malah latihan kiper yang ini sampai tapi nggak boleh divideoin sih waktu itu. Siapa udah tuh? Selesai. Yang U19 sih sampai benar-benar muntah dan shoot terbang, iya, dipaksa lagi terbang. Iya, sampai harus benar-benar nangkep bolanya tuh. Latihannya emang keras. Tapi terus habis itu nggak memenuhi syarat. Ya udah dipanggil terus habis itu besok kamu pulang. Nggak lolos. Kejam ya? Kejam. Bagus tapi dong, bagus kan. Makanya kiper sekarang kiper Indonesia ya Nadio lagi, Riyandi lagi itu aja, Sahrul lagi, kayak gitu nggak ada karena yang lain pasti kayak gitu gugur waktu seleksinya. Seleksi itu pasti. Sintayong detail ya? Banget. Marah-marah deh. Timnas main kemarin terakhir ini di Bekasi. Di ending kebobolan 1 gol. Langsung dievaluasi di situ juga. Yang lain pulang. Bagian kiper dievaluasi latihan di situ. Di hari yang sama? Iya, setelah pertandingan latihan di situ. Padahal pertandingan besar tuh kan? Iya. Nggak boleh pulang. Besok main besoknya istirahat terus main lagi. Tapi tetap dievaluasi. Dia nggak boleh pulang. Iya, itu udah malam dan anak-anak. Sekeras itu emang. Cara hubungan manusianya Sintayong sama pemain dekat nggak sih dia? Dekat, malah bercanda mulu. Marahnya habis-habisan. Waktunya latihan bercanda. Tapi pemainnya nggak baper. Iya, nggak baper. Berarti bagus mental pemainnya bagus gitu. Ketika salah dimarahin nggak masuk ke hati gitu. Kadang-kadang kan pemain nih kalau mentalnya evaluasinya jadi langsung seru kalau lihat latihan itu. Misalnya kamu dipindahin nih, Wila kamu ke ini deh, kriminal atau liputan, siap atau ngelawan? Siap sih, palingnya nggak siap KPK. Kalau KPK kamu nggak mau? Kalau liputan KPK itu capek. Kenapa? Bisa dibilang kabarnya preskon jam 3 sore gitu ya, bisa sampai jam 1 pagi baru preskon. Kamu ngalamin gitu ya? Iya. Jurnalis tuh nggak ada waktu kerja, nggak ada ya? Iya. Sabtu, Minggu, tengah malam segala macam. Kalau namanya ada deadline berita, kejar. Ya kayak gitu. Emang kerjanya kan nggak kenal waktu. Kalau kelar malam gitu kan pasti nggak mungkin langsung paginya masuk kan. Jadi ya masuk udah ntar terserah lah gitu. Oh nggak ada deadline dari Pemret mesti jam sekian. Kayak misalnya detik.com, ya berita bola hasil baru 2 kali 4-5 selesai. Dalam tempo 5 menit kan udah muncul tuh di pernah nggak sih kamu gitu pertandingan baru beres nih, nah kamu udah harus kirim? Iyalah, pertandingan kelar udah selesai harus naik emang. Beda 2 menit, beda 3 menit udah pasti langsung dicek sama Pemret. Ayo itu beda sama ini berapa menit gitu. Sama kompetitor ya, berapa menit, bisa nggak besok lebih cepat lagi kayak gitu. Kamu ditawarin nggak sih sama kompetitor pindah? Sering. Udah kerja di nama yang lebih besar, pengennya itu jauh yang lebih besar dan kalau bisa asing. Kebanyakan lulusan dari Kompas. Tapi itu Kompas sudah paling besar kan? Iya. Jadi kalau kamu ditawari sama yang lain downgrade malah ya? Iya, kayak mikir lagi. Lah kok turun. Tapi kalau misalnya dengan karir yang lebih bagus, misalnya kamu jadi ini. Iya, tergantung. Itu juga penawaran kan. Kita juga realistis, gaji dan lain. Misalnya kamu Kompas ditawarin sebelah misalnya, jabatannya lebih tinggi. Pindah nggak? Bisa jadi. Papaya nih. Bos kamu sama Pemret kamu? Bang TV. Nggak loyal nih Bang. Saya udah terlalu loyal sama kantor. Nyaman di Kompas? Nyaman aja sih, lebih kalau dulu itu capeknya doang, kalau sekarang lebih dimanusiakan. Karena apa? Ya waktu kerjanya juga.
Mungkin karena dulu kamu masih baru. Iya, bisa jadi. Sekarang kamu udah ngerti celah-celahnya, udah punya power lah, udah tahu punya value di sana, jadi mulai agak belagu gitu. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Gitu ya. Ini mentalitas Indonesia begini. Baru beli sedikit udah belagu. Kalau kamu di PSSI nggak maju PSSI? Nggak mau juga aku. Nggak misalnya kamu di PSSI nggak maju PSSI kan? Ya, biarin, aku juga nggak mau juga PSSI. Kakak akan maju PSSI. Lah kalau misalnya kamu di PSSI juga nggak maju juga. Iya sih, dan aku nggak mau ke PSSI. Misalnya kamu jadi pembaharuan di PSSI? Kakak mau. Nggak bisa? Nggak bagus pembayarannya? Nggak mau. Kenapa sih takut banget? Kalau aku nggak tahu ya. Kalau aku mau nih, kalau aku jadi ketua PSSI aku mau, serius. Kakak mau. Bagus nggak sih aku jadi ketua PSSI? Bagus, Pak. Saya tuh dulu sebenarnya tahun 2004-2005 pengen ngambil kurs pelatih bola. Ada tuh kayak saya baca pengen jadi pelatih bola malah dulu. Maunya ingin Indra Safri. Pengen dulu, pengen jadi pelatih benar-benar pelatih bola ya. Saya kalau ada duit malah pengen bikin klub kayak si Atta gitu. Uangnya nggak ada sih. Wah, rugi kan? Lah iya nggak apa, kan hobi. Oh iya sih. Jangan mikirin untung lah kalau kita bicara bola iya Indonesia. Emang bola Indonesia kita nggak bicara Atta sama Raffi itu exposure, dia nggak bicara untung, bicara iklan apa segala macam branding, jadi nggak bicara kalau dari penonton lah nggak balik itu duit. Iyalah pasti nggak. Maksudnya kalau saya punya uang saya pengen punya klub kayak itu tuh. Habis itu jalan jadi ketua PSSI. Cuma buat kamu jadi ininya nih saya hire. Enggak mau. Lah kalau saya ketumnya? Enggak mau. Lah kalau kita beresin semuanya tuh. Semuanya pokoknya wasit semuanya mesti bener. Wasit bener kayak gimana? Kemarin juga ngomongnya bener. Buktinya pertandingan Persebaya juga masih kagak bener. Karena kamu orang Surabaya. Kagak juga sih. Kan bukan Persebaya doang. Waktu kamu Persija juga gitu. Persija kamu dukung siapa? Persebaya karena ya itu dia. Persebaya lah. Emang wasit nggak bener? Wasitnya nggak bener kan kemarin waktu main lawan Persik Kediri. Satu kata untuk wasit Indonesia. Jancuk. Memang kesana arahnya. Pintar. Ya bener kan, ya itu semua ngerasain lah. Menurut kamu selama kamu jadi jurnalis bola siapa yang pas? Ini alam liar kamu deh, kayak ini kayak si pas nih yang kamu kan udah bergaul dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Menurut kamu siapa sih yang pas? Mau itu bekas pemain bola, mau siapapun itu, menurut kamu siapa sih? Kalau ditanya gitu sih sampai detik ini yang ada di pikiran cuma ya itu Erick Thohir doang, karena udah pengalamannya dan harusnya bisa menata permasalahan di bola Indonesia. Dan dia punya duit. Iya. Dia nggak bakal lagi disogok. Nggak mungkin dong, nggak mungkin dia. Dia nggak mungkin dia teratur. Nggak mungkin kan? Iya. Siapa yang mau atur? Makanya dia yang ngatur. Assalamualaikum. Ciao.